hari ini saya ketemu Mukmin. Mukmin ya, Iya, bukan benar. siapa-siapa. Ya, bukan siapa-siapa. Ya, Mukmin. Cerita dulu siapa itu Mukmin sebenarnya. Mukmin Dari itu lahir di mana? lahir dari kedua orang tua. Yang Iya, jelasnya pasti jenis kelaminnya berbeda ya. iya. Pasti itu. Ya, sebenarnya kita itu Lahir di mana dulu? Di kampungmu di mana? saya lahirnya kalau di KTP ya. Iya. Kalau di KTP itu Lipu. Lipu di Nah, mana itu Lipu? Lipu itu Sulawesi Tenggara. Tenggara, Lebih rincinya bahwa yaitu di Kabupaten Baru namanya Buton Utara. Buton Utara. Kotanya itu yaitu Erek ya. Erek ya? Erek. Nah, Cia-cia. kalau suku Cia-Cia. Cia-cia. Berarti bisa bahasa Korea. Beda juga lah. Dia modelnya kalau Cia-Cia kita itu gimana ya? Beda juga sama Wakatobi ya. Wakatobi, Tomia itu beda juga Cia-Cianya. Walaupun ya agak mirip ya, walaupun agak mirip. Cuman Gimana mereka maksudnya? sana, Beda tapi agak mirip. misalnya ada beberapa kata suku kata yang Hmm. yang berbeda. Misalnya kamu, Nah, misalnya kamu, kalau kita kan ingkoo. ah, Kalau kita di kampung namanya kamu itu ingkoo. ah, Kalau di Cia-Cia di Tomia itu incoo. Incok. Ya, kebanyakan K itu diganti dengan C. Hmm. Ya, di sana. Itu bedanya saja. Terus di Jadi Buton, kalau kamu camu, ya kalau kalau Mukmin Mucmin. enggak, beda juga lah. Kalau Muksin ada ya, Oh, nama Muksin. Muksin ada. Kalau Mucmin enggak ada ya. Belum Enggak ada ada. saya dapat ya. Terus sampai SMA di sana. Iya, sampai SMA di sana. Nah, terus lanjut. Ya, kegiatan hari-hari saya di kampung itu ya dari masa kecil sampai SMA itu ya palingan memancing, berenang di laut. Kalau bahasa komedianya sih Iya. terumbu karang. Tapi memang kenyataannya begitu. Tapi ya ada juga kita pergi di hutan, ya menjelajah lah, cari Hmm. cari ayam hutan kan, Oh, ada yang hutan di sana. banyak. Banyak. Lanjut. Saya ambil kopi dulu. Tapi aku tinggal stay nih. Sebenarnya kalau di kampung saya itu, kalau bicara budaya ya Om, Mhm. budaya dengan di Makassar itu jauh sekali berbedanya. Mungkin dari Taruh dulu. Di ke Makassar tahun berapa? saya di Makassar itu tahun 2008. 2008 kuliah. Ya, kuliah di Makassar tahun 2008, jurusan Fakultas Hukum Ah. Universitas Muslim Indonesia, UMI ya. Mhm. Selesai tahun 2013. Kegiatan hari-hari saya di kampus itu ya lucu saja ya. Hmm. Banyak kan tidur. Kalau awal enggak Om. Kalau awal saya Rajin. itu rajinnya bangun pagi itu biasa jam 5 subuh. Hmm. Walaupun saya enggak sholat ya. Hmm. Walaupun saya enggak sholat, tapi selalu bangun jam 5 subuh. Ya. Karena memang Terus? terbiasa di kampung. Iya, iya, Karena iya. orang tua saya punya mace almarhum, Iya. itu suka sekali jam 3 subuh itu kasih bunyi apa namanya ya? Tapis beras. Iya. Dulu kan di sana di kampung ya Pakai belum mesin. ada beras bersih ya kayak Iya. di Sulawesi Selatan ini. Iya. Belum ada beras bersih, masih beras ya beras banyak ampasnya lah. Iya. Aja dia tapis, kasih bersihkan. Jadi jam 5 subuh kita sudah kasih bangun. Pakai tampi yang manual itu yang Iya. gitu. Pakai manual sekali. Iya. Bukan talang, dia tapi biasa yang Iya. dari rotan itu Ya, dibuat. yang dianyam itu. Ah. Jadi jam 5 subuh kita sudah kasih bangun untuk makan subuh. Hmm. Untuk persiapan sarapan pergi di sekolah. Tapi kalau kegiatan saya hari-hari itu di sekolah, Om. Jam 5 subuh saya harus pergi buka toko. Ah. Saya tunggu saya punya almarhum Mama Aji itu ya jam 7 sudah sampai. Iya. Jadi artinya setiap keseharian saya itu, Om, Iya. pasti saya terlambat. Karena jam 7, jam 6.45 itu sudah bunyi bel ya. Bel Cepat sekali. Cepat sekali di kampung karena beda ya di area selatan sama di sana beda. Ya. Cepat sekali kita. Kenapa cepat sekali? Saya juga enggak tahu. Pokoknya jam 6.45 itu sudah bunyi Bunyi bel. Jam 7 itu sudah mulai ditutup pagar. Jadi jenjangnya itu 15 menit. Tidak ada yang masuk, tutup pagar. Ya saya udah pusing kan. Iya. Kan sekolah kan depan rumah. Oh gitu.
ya anak-anak kita dulu istilahnya dulu anak-anak pagar lah, sering lompat pagar. Nah selesai saya di SMA, singkat cerita SMA itu tahun 2008. Iya. Saya datang di Makassar, masuk di UMI. Awalnya saya di Makassar itu ya berpindah-pindah lah, malum lah kan. Saya sampai di Makassar yang pegang itu saya punya kakak ya, tapi dia selalu bilang mandiri kok. Oh iya. Mandiri kok Umi. Oh iya, mandiri. Jadi mau dikasih itu hari hanya 20.000 untuk pulang balik kampus selama 1 semester. 20.000 1 semester. Enggak, maksudnya 20.000 itu per hari. Oh, maksudnya. per hari. Tapi selama jenjangnya waktunya selama 6 bulan. Iya, iya. Saya dilihat untuk keseriusan. Artinya apa? Untuk mempersingkat ini kalau saya pergi, kan itu hari saya tinggal di veteran 8 ya, veteran 8. Saya punya kakak kan kerja kan ya polisi ya, itu hari masih intel dia. Nah kemudian dia pagi-pagi jam 6 dia sudah keluar dia. Biasa jam 5 subuh keluar. Nah saya di rumah ya sendiri kan. Iya. Walaupun sama istrinya ya biasa begitulah namanya hidup di kota kan. Iya. Nah singkat cerita saya pergi mendaftar pun ikut sendiri. Iya. Tapi awal mendaftar saya sebelum masuk di UMI itu, saya di UIT ya, UIT. Universitas, bukan UIT ya, di Rapocinta apa namanya, UIT ya. UIT. Iya. Nah, itu hari dimiming dengan bahwa akan bonus semester selama 6 bulan. Iya. Katanya kalau kau dapat orang, karena saya itu mungkin ya universitas itu masih baru, dikatakan baru atau mungkin lagi cari mahasiswa ya. Iya. Saya tes itu hari, saya lulus di situ. Iya. Datanglah om dari istrinya saya punya kakak ini, datang, katanya, jangan di UIT, di UMI. Kebetulan UMI buka, saya coba tes. Iya. Mendaftar itu hari, uang pendaftar, uang formulir ya, uang formulir itu 25.000. Uang pendaftaran tidak ada. Jadi 25.000 itu yang kita dapat formulir. Iya. Sama persyaratan soal UMI itu seperti apa, apa semua itu 25.000. Habis itu masuk, besoknya tes. Iya. Tes 1 bulan kemudian, enggak 2 minggu kemudian lulus saya. Iya. Lulus kemudian diumumkan bahwa itu hari ikut apa itu hari ya? Pesantren bukan ya, bukan pesantrennya. Tapi di asrama haji untuk ospek. Itu hari tahun 2008 masih ada ospek. Iya. Walaupun beda Sembunyi-sembunyi. Ya, walaupun di kekerasan tahun lalu itu beda ya. Iya. Ya ujung-ujungnya pembalasannya di kita. Ya. Nah, tahun 2008 itu kita masuk di asrama haji Sudiang, pesantren selama 3 hari kalau salah ingat itu, pesantren 3 hari. Kilat. Iya. Lah ketemu juga, lucunya ketemu juga dalam satu kelas itu ketemu juga dengan orang Muna. Nah, Buton sama Muna ini kan ya satu suku lah. Iya. Satu ya bisa dibilang saudara lah kita. Iya. Jadi kalau kita ngomong ya baku tahu kita kan. Nah, lucunya ini kita dikasih ketemu. Kalau nggak salah namanya itu Jide. Iya. Lah Jide, Laude Jide itu. Nah, Jide ini dia orang Muna. Saya orang Buton. Jadi kasih ketemu kita. Iya. Pakai bahasa Muna. Pakai bahasa Muna. Pakai bahasa Buton. Iya. Baku caci maki saja bilang di situ. Caci maki, aku caci maki. Kalau saya kan ada saya tahu juga sedikit, dia juga tahu sedikit ya, baku konek. Dicampur lagi, di rolling lagi. Jadi orang Makassar sama orang Selayar. Habis itu Muna dan Selayar, Buton dan Selayar, Makassar dan Selayar, Makassar dan Buton, begitu dan seterusnya. Ya unik ya. Tapi itu memang yang mempersatukan ikatan kami di situ ya. Nah, sekarang gini, Mumin lama di Makassar, selama kuliah di Makassar, pengalaman apa yang paling membekas selama di Makassar? Selama di Makassar itu paling membekas itu Om, kalau saya selama ikut organisasi ya. Iya. Kalau khususnya itu di UKM, itu di UKM UMI. Nah, jujur saja ya, memang banyak organisasi yang itu harus saya ikuti juga ya. Iya. Ada ada HMI, ada PMI, ada banyak lah. Tapi kemudian saya terjerumus di UKM itu lucu saja. Itu persoalan lapar.
Nah, UKM itu selalu buat kegiatan itu Hah? di akhir bulan. Ya. Nah, sedangkan pengiriman kita di awal bulan. Saat uang kos habis. Iya, lucunya di situ. Ya. Nah, setiap itu hari, kalau nggak salah, kita sudah 3 bulan berjalan perkuliahan. Itu hari lucunya, kalau nggak salah, Senin sampai Rabu itu kegiatannya di klasarnya Mapala itu hari. Nah, kemudian setelah itu masuklah UKM PMUMI. Iya. Nah, BPM. Nah, lucunya situ itu hari tanggal 25, saya ingat sekali itu. Tanggal 25, saya lupa ya, 25 Juli ya itu hari ya. Ya, 25 Juli. Ya, anggaplah 25 Juli. Itu hari teman ya. Ada Arif, Mato. Mato itu orang Ambon, Arif itu orang Maros. Iya. Terus ada saya. Terus siapa lagi ya? Ya 3 orang saja. Itu hari. Nah, kebetulan kita satu beda kelas, tapi karena pengakrab di pada Lampe pesantren, akhirnya kita ya baku tahu lah itu. Nah, sampai di situ, singkat cerita, saya masuk dalam kelas, ketemu sama mereka itu, cerita-cerita. Tanya, wah, akhir bulan ini om, kenapa? Wah, nggak tahu lah ini bro, kayaknya kita mau makan apa ini akhir bulan begini. Nah, datang Arif. Datang Arif sama saya, tanya, tenang, kenapa? Ada UKM Mapala di sana, dikira masih Mapala yang lain kan yang ikut kegiatan, ternyata bukan. Ada Mapala di sana nih. Masa? Iya serius. Tunggu dulu. Ini sekarang sudah jam berapa? Masih jam 9 pagi. Iya. Kebetulan itu hari kan dosen udah masuk gitu hari. Jadi jam 9 pagi, bagaimana ya? Jam 12 itu pasti makan siang. Aku mantap itu. Oke lah. Saya pergilah, saya sama Arif. Mato itu hari dia belum ikut, nggak tahu lah kenapa mungkin ya. Pergilah kita berdua sama Arif. Itu hari Arif masih gondrong ya, gondrong keribu ya, tahu lah gondrong keribu. Ya kalau saya samakan mungkin sama lah dengan backnya Barcelona ya, Puyol. Dia seperti itu rambutnya itu. Kayak brokoli. Enggak lah, brokoli. Enggak. Dia seperti Puyol tuh kalau panjang rambutnya. Itu hari rambutnya segini nih, saya pun enggak. Nah, sampai di sana itu hari masih saya kenal itu masih ada Zaki, Una, sama kawan-kawan yang lain. Disuruhlah kita mendaftar. Uang pendaftaran itu hari lagi-lagi 25.000. Aku bagaimana caranya kita udah punya uang ini? Aku, om, itu hari kita panggilnya kak ya, kak bisa ndak? Nantilah nanti ada uang baru dibayar katanya. Ya enggak apa-apa, mas saja, ikut saja dulu. Nanti ada uang terserah kalau mau dibayar. Jadi kita mendaftar itu 25.000, kita sudah dapat sertifikat uang makan selama 3 hari, ya kan? Masa itu uang makan di kampus dulu itu masih 3.000 ya, masih 3.000 per nasi bungkus. Kalau 3 itu berarti 9.000. Terus sertifikat itu hari untuk print outnya anggaplah 2.000-an dia. Jadi hitungannya ya lumayan lah tuh, masuklah itu. Kita masuk. Itu hari saya masih kenal dulu, masuk pertama itu jurnalis ya, soal jurnalis itu hari, soal bagaimana teknik wawancara, bagaimana menulis. Itu hari mantan ketua KPU provinsi ya, Sulawesi Selatan itu masih Kak Ana dulu. Ya. Dia mengajar di situ. Nah, saya tertarik di materinya, wah enak, bagus nih materinya. Jadi jam 3 sore kita pulang. Oke. Besoknya datang lagi, karena persoalan ada uang lagi nih. Wah, besoknya datang lagi. Nah itu hari masuk di soal analisis wacana ya, analisis framing ya nggak salah. Ansos, analisis sosial. Itu kalau nggak salah Opi Kumis. Nah, dia masuk ke situ, wah mantap ini tuh. Wah, saya tertarik, saya ikuti terus ini ya. Saya ikuti terus ini. Jadi satu hari itu tiga materi itu masuk nih. Wah, asik ini materinya kan. Karena secara lain bahwa di organisasi lain saya belum dapat nih yang beginian. Palingan basic saja. Tapi di sini harusnya di kelas dasar, pelatihan dasar, kok materinya berat sekali gitu.
Tapi secara sosial, ketika kita dampingi dengan sosial, dihadapkan dengan sosial, ternyata begini memang kenyataannya. Akhirnya saya tertarik, terpacu, ya sudah. Ya, akhirnya saya gabung tuh. 3 hari kemudian selesai, kita dimasukkanlah di UPM. Diajaklah kita untuk masuk ke belakang, jalan-jalan di UKM. Ya, saya masuk itu hari, ya mungkin masih baru ya, tidak ada orang di situ. Tidak ada orang, wah bagaimana ini? Tidak ada orang begini. Jangan sampai saya sudah terlambat. Udah, saya kembali lagi. Besoknya saya datang lagi. Nah, ada orang, 1 orang itu hari masih Abi ya, angkatan 2005, 2004 itu. Abi, saudara kan salah itu hari koran. Itu hari masih keren-kerennya koran Kompas itu hari ya. Masuk, saya baca. Yang saya baca bukan pertanyaannya kan udah suruh saya baca yang menurutmu yang kau suka. Iya, Ya bola lah. ya, Ya bola lah saya baca lah, atau bola masuk Liverpool. Oke lah. Oke sudah. Kata kalau sudah baca, dia pergi di fakultas, datang itu kita mau diskusi. Ya yang saya baca bola, diskusi bola kan, nyambung lah dia. Panjang cerita, datanglah teman-teman yang lain. Ternyata ada Riyad, ada Mato, termasuk ikut juga Mato. Dan itu hari Mato kultur ya. Masuk lagi yang lain. Sudah cerita kita. Ya besoknya kemudian saya datang lagi tuh. Datang lagi kosong. Kedua kalinya kosong. Ketiga kalinya aksi orang. Wih sini koi, kenapa? Mau pergi aksi orang. Wih oke. Pergi aksi. Aksi apa itu? Kalau nggak salah hari apa ya itu hari ya? Soal penggusuran kalau nggak salah ingat itu hari penggusuran. Sampai kan soal di Polda juga masuk juga Pak. Gila. Sampai kita dicap kayak teroris gitu. Ya asik ya. Ya, kehidupan yang saya tidak dapat di luar sana, saya dapat di situ. Akhirnya terus ikut kegiatan sosial. Saya masih vakum Om. Vakum berapa bulan itu hari? Karena saya juga sibuk dengan usaha saya sendiri. Itu hari saya masih usaha kayu. Oh. Kalau nggak salah kayu harum ya, kayu gaharu. Kayu gaharu terus batu merah laut. Ada rotan laut. Itu saya jual di Potere. Orang-orang Cina. Saya juga nggak tahu ya. Untuk apa juga? Pokoknya disuruh saja. Jadi saya pulang kampung ikut kapal laut. Nah, bolak-balik itu urus itu. Iya, 1 minggu perjalanan. Singgah-singgah kan. Ngiri itu kalau di kampung kan jauh sekali. Nah, singkat cerita Om. Setelah aksi itu, saya bisa datang lagi. Sepi lagi. Wah, ada apa ini? Udahlah. Saya fokus kuliah lagi. Teman-teman organisasi lain ajak, saya gabung lagi kan. Karena saya tahu lah bagaimana latar belakang organisasi yang saya sudah saya diam. Kemudian masuklah kita study club. Study club itu hari soil ya. Itu hari awal-awal vakum juga itu soil. Dia masuk di situ soil kurang gregat dia. Maksudnya ya pembahasan ya itu tuh saja. Saya butuh yang fresh begitu, butuh yang lain. Butuh tantangan. Iya, maksudnya di soil itu study club, pelajaran yang kita di dalam fakultas kita dapat juga di situ. Itu lagi yang diulang-ulang. Kataku udahlah. Biasa kita sudah bahas ini kan, masa kembali lagi, udah. Itu hari saya ikut mungkin hanya 2 bulan ya, 3 bulanan kan salah. Vakum di UPPM, kembali lagi tuh. Itu hari hari apa itu hari ya? Bulan 2 ya saya masuk, kita diskusi soal membahas isu. Itu hari yang bahas presentasi itu hari Riyad ya, presentasi soal pendidikan. Isu pendidikan itu hari. Wah, kataku ini keren kataku. Karena dia mencangkupi semua. Isu sosialnya masuk, terus budayanya masuk, terus hukumnya ikut masuk. Jadi secara sosial budaya masuk tuh. Sudahlah. Tertarik saya lagi di situ. Mulai lagi saya disuruh kita dituangkan untuk baca buku, berbanyak referensi. Itu hari Om, internet kan masih kurang lah. Di Makassar itu masih ada warnet kan. Itu hari kita yang punya laptop itu hanya 1 orang. Nah itu yang kemudian yang kita pakai untuk mengetik apa semua itu, mengetik soal persoalan administrasi lah. Nah kemudian
kita di situ di PPM itu diajarkan untuk berkreativitas kita dan bertanggung jawab. Intinya itu. Apapun yang kau lakukan harus bertanggung jawab. Artinya yang kau lakukan hari ini kau bertanggung jawab bukan besok. Ya. Harus begitu. Mau tidak mau harus begitu. Oke. Jadi ketika saya membaca buku, saya harus bertanggung jawabkan untuk besok. Artinya, walaupun baru satu bab kau baca, kau harus presentasi besok. Ujung-ujungnya penuh dengan pertanyaan dalam kepala saya, apa ini buku ini nih? Akhirnya saya baca habis, ternyata terjawab juga pertanyaan yang mereka untuk lontarkan ke saya, terjawab juga, walaupun ya setengah-setengah ya terjawab, tapi kemudian mengajarkan kita untuk membaca. Ini masa itu ya budaya membaca, budaya diskusi masih apa minatnya kita ya mungkin bisa dibilang 100% lah. Semangat. Iya, biar kita jalan kaki ke UNAS itu yang jaraknya sampai 5 kilo, 7 kilo ke UNAS. Wah, kita masih mau jalan kaki kita itu. Yang penting diskusi. Diskusi entahkah itu baik, buruk, pokoknya soal Islam, soal membahas soal agama-agama yang lain, soal Syiah, soal Sunni, apa semua, pokoknya masuk tuh dalam kepala. Jadi kepala kita ini full dengan hal-hal yang begitu. Kemudian bagaimana cara mau tuangkan? Kita tuangkanlah di tulisan, tarik. Nah, masa itu kan ternyata di PPM itu sudah vakum 2 tahun. Ada masa kekosongan ya. Kalau saya bilangnya masa kekosongan. Ya, karena itu hari kita masuk hanya 1 orang mami yang masuk bertahan di situ. Akhirnya kita belajar otodidak. Ya mau tidak mau dituntut dengan tanggung jawab kan. Ya misalnya di PPM itu kan ada tiga divisi ya. Ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, di PPM itu ada ketua umum, sekretaris, dan bendara. Ya. Di bawahnya ketua umum itu ada ketua divisi. Ketua divisi atau bilang bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Bidang 1 itu bicara soal database sekretariatan lah dan sebagainya. Iya. Kemudian bidang 2 itu soal gerakan toh. Iya, isu sosial. Kemudian bidang 3 itu soal penulisan. Nah, disuruh saya memilih yang mana. Saya bingung. Saya mau yang mana ini? Ya. Kedua saya suka. Ya. Wah, saya yang mana? Saya bilang, yang mana saja lah. Ya. Akhirnya apa? Yang terjadi saya disuruh ketua bidang 1. Udah, ketua bidang 1. Boleh juga ini. Saya cek ketua bidang 1 apa ya? Urus piring mungkin ya. Udah saya tanya teman-teman, bidang 1 itu apa kerjanya? Urus piring, bersihkan piring. Astagfirullahaladzim. Nggak mau saya itu, Om. Saya nggak mau. Nah, kemudian datanglah teman-teman di komunitas yang lain bicara soal bidang 1 ini begini nih. Nah, muncullah itu hari kayaknya kita butuh upgrading nih. Nah, muncullah kata upgrading. Akhirnya kita upgrading untuk mengetahui pola-pola kerja organisasi itu sendiri. Nah, saya jujur saja yang paling saya suka itu di PPM itu ikatan emosional itu yang membangun kami. Apapun yang kita lakukan itu ya ikatan emosional itu mengikat kami itu, walaupun kau baku caci maki, baku pukul sama dia, tapi ikatan emosional itu tidak ada kemana, tetap terhubung tuh. Saya juga heran ya. Tidak ada dendam. Iya, tidak ada dendam. Padahal kalau saya pikir sambal ini sudah nak pukul kak, baru ujungnya satu kamar ki. Iya. Ya itulah uniknya di organisasi ya. Organisasi. Tetap tidak semua organisasi bisa seperti itu. Ya. Tapi gini, ya kita lanjut. Akhirnya Mukmin kan terlibat di urusan-urusan sosial, kemasyarakatan. Itu karena basicnya dari PPM. PPM itu dilatih di situ mengenai ansos dan sebagainya. Nah sekarang menurutmu hidup yang ideal itu kayak apa? Hidup ideal ya? Iya. Maksudnya gini, yang buat kau senang, kau happy, jalan hidup itu kayak apa? Kalau saya punya prinsip ya, ya. Hal yang sulit itu jangan dipersusah. Ya kan? Ya maksudnya? Ya maksud saya, hidup ini kalau kau anggap sulit, pasti sulit. Benar. Tapi kalau anggap yang misalnya orang lain bilang sulit, tapi kau anggap hal biasa. Maksudnya secara psikologi bahwa ternyata di kepala kita ini sudah masuk nih hal-hal yang buruk, tinggal kita saja saya yang bilang begini, lo salah kok pusingnya hal yang lain itu, jalani saja karena memang
ngapain kau mau persulit? Jadi sebenarnya hal sulit itu cuma di pikiran, Iya. belum dijalankan, Ah. sudah berpikir sulit. Saya dapat itu Om, ketika saya sudah mau ingin selesai ya. Ah, Artinya selesai di PPM dan selesai di UMI ya. Dari. Misalnya saya berpikir itu hari pembuatan skripsi. Kalau kataku ini skripsi, kalau dipikir-pikir susah. susah. Tapi kalau dikerjakan ya dah susah yang kita pikirkan itu gitu. Dia gampang. Itu namanya pembalap. Iya, banyak pembalap di sini Om. Jadi sebenarnya yang begitu itu namanya mental block. Eh, Dia kayak kita pikirannya kita yang halangi kita untuk maju. thinking of the box, keluar dari kotak. Nah, Oh, biasa. iya, bro. Itu yang saya dapat di analisis framing ya itu. Jadi gini, itu namanya di mental block. Hmm. Kita sendiri yang block kita, diri kita. Ya. Kita bikin tembok sendiri di depan bahwa ini sulit. Padahal kita sendiri belum jalankan. Iya. Karena kan hitungannya kan begini nih. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Iya. Gitu. Orang jalani, kenapa kita tidak bisa jalani itu? Iya. Nah, Banyak orang yang terhambat gara-gara gitu kan. iya. Belum dijalani, dia sudah bilang susah. Susah. Sama sebenarnya dengan usaha ya. Saya dengan usaha. Saya sebenarnya sama dengan usaha itu misalnya begini nih. Kalau sebelum kau mau memulai, kau terhambat dengan anggaran, terhambat dengan apa mau keluarkan dengan usahamu. Ya pasti selesai kau di situ, berhenti kau di situ itu pasti. Kehitungan saja bahwa 1 minggu, 2 minggu pasti sudah berhenti, tidak memikirkan lagi yang itu, pasti berpikir yang lain. Iya. Dan kemudian yang lain itu akan begitu lagi, karena ada pengalaman di belakang bahwa begini nih. Begitu tersandung sedikit, Iya. berhenti. Karena kau dalam kotaknya saja, kau berputar-putar dalam kotak, berputar-putar dalam kotak itu, maksud saya kotak masalahmu. Itu intinya ya sebenarnya untuk mengeluarkan kotak masalah itu ya intinya ya berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi referensi. Apa yang kau dapat dalam kotak masalah itu, coba kasih keluar sedikit. Pasti orang yang berpikir jernih pasti tahu tuh, oh enggak begitu jam, kau terlalu pusing. Ambil saja begini, santai itu, jalan santai saja. Segala sesuatunya pasti akan terlewatkan. Ya, selama kita mau jalani. Iya. Tapi kalau belum dijalani terus berpikir macam-macam, susah lah, apalah. Ya itu dia, psikologi orang itu kan berbeda-beda. Mulai dari sekolah kan bisnis, bantu orang tua bisnis, Iya, orang tua, usaha orang tua, ya. sampai jual hasil laut lah segala macam. Tuh, gini, terkadang memang banyak teman-teman yang ketika mau mulai usaha itu terkenal namanya modal lah, mau usaha apalah, nggak tahu apa yang mau dibisnisi. Nah, selama ini mungkin akhirnya kan muncul macam-macam pemikiran. Ada yang ya dia bisa karena banyak modal. Ada juga orang yang banyak modal, tapi dia nggak tahu mau usaha apa. Saya Om pernah coba ya Om ya. Iya. Saya itu hari kan saya sudah menikah kembali di kampung tuh. Itu hari kan kena di masa pandemi itu hari. Ceritanya pulang di kampung itu untuk jenguk orang tua tuh. Iya. Tapi kemarin mau kembali di Makassar dengan ongkos yang sudah menipis itu hari, intinya sampai di Makassar masih ada uang setidaknya sisanya. Iya. Tapi ternyata waktu di Cina itu sudah meledak soal pandemi ini, COVID ini, akhirnya saya berpikir pasti akan Jakarta nih. Ternyata 1 minggu kemudian masuk Jakarta, saya udah pulang lah. Saya pikir juga istri saya bagaimana nih nantinya. Apalagi kita kan kebanyakan di sosial ya, apalagi saya kebanyakan di sosial, mendampingi ini dan sebagainya. Nah kemudian hal usaha tadi itu Om, saya sudah coba usahakan. Itu hari modal saya, kalau tidak salah ingat 500.000 Om. Itu pun juga ya dibantu sama orang tua 200.000. Katanya, ada uangku itu di ATM, ambil mau itu sisa pensiunanku. Oh ya, udah saya ambil. Nah, saya berpikir uang 500.000 itu jadi hasil apa nantinya? Saya mulai dari awal. Saya berpikir di pandemi ini apa sih yang paling cepat laris? Itu pikiran saya. Apa sih yang paling cepat putarannya? Itu hari pikiran saya pertama itu adalah pulsa. Pulsa. Kalau masker berarti beli bahan ini, menjahit dan sebagainya, itu agak ribet. Itu pulsa. Pulsa ini pasti dibutuhkan setiap hari.
Tiap menit pasti kan orang butuh ini Iya. pulsa atau voucher lampu dan sebagainya. Kemudian apalagi untuk menemani itu. Berarti kalau pulsa ini, wah masih kayaknya butuh modal ya 500.000 cukup lah kayaknya. Bisa lah ini. Tapi tempat nggak ada ya, ada soal. Saya jalan. Oke lah, saya berpikir lain lagi. Selain pulsa apa lagi yang paling cepat putarannya? Ternyata bensin. Premium ya. Ada premium, ada Pertalite sama Pertamax. Tapi di kampung itu Botolan ini. iya baru 2, premium dan Pertalite. Belum ini hari kan sekarang kan sudah ditutup ya premium ya. Sekarang sudah Pertalite orang pakai. Kalau dulu belum. Iya. Belum ya. Di tahun 2021 2020 saya mulailah usaha bensin dan pulsa. Jadi saya bagi nih. Bensin itu saya beli 2 jergen, itu hari 1 jergen itu 135. 2 jergen itu kena sekian, 270. Kemudian sisanya 200.000 saya beli pulsa. Jadi sisanya itu ongkos untuk dirikan bangunannya. Enggak om, ini yang tempatnya penjual bensin, yang beli paku apa semua rak-raknya itu tuh. Jadi ada itu harus saya bikin ada 3 rak. 3 rak. Botol saya beli juga om. Sama saya pergi di rumah di warung-warung kios-kios kecil itu biasa kan ada botolnya yang tidak dipakai, saya ambil saya cuci lagi gitu. Saya lihat. Nah, berjalan 1 minggu tuh. Oh enggak om, bukan 3 minggu, bukan 1 minggu om. 2 hari habis. Bensin saya habis, pulsa saya habis. Wah, tapi untung ada kan? Ada profit. Nah, itu hari keuntungan saya dalam satu jergen itu kan saya jual 10.000 tuh. Bukan 1 liter sih om. 1 jergen itu kan 20 liter. Tapi jadinya itu hari 18 botol. Nah, jadi 180 tuh. Kalau saya jual 10.000 satu. 180 saya dapat. Artinya dengan modal saya 135.000 saya masih untung 55.000. 45.000. Wah. 2 jergen berarti 90.000 kan? Nah, saya putar lagi tuh om. Saya putar aja. Jadi yang 90.000 ini saya belikan lagi bensin karena bensin paling cepat. Jadi ceritanya bensin cepat habis, pulsa cepat habis. Wah, kayak saya butuh buram aja ini. Enggak usah lah, jalan saja ini. Saya fokus di situ, saya telaten di situ ya. Saya pokoknya pokoknya saya hitung saja kalau besok sudah mau habis saya ambil. Pada 1 malam om, sampai 5 jergen itu habis. Sudah sampai 5 jergen itu sudah sampai 1 bulan itu om. Jadi dalam 2 mingguan lah, kalau salah ingat itu 2 mingguan itu saya sudah bisa beli 5 jergen itu hari. Sudah beli 5 jergen, pulsa ya berjalan 500, naik lagi. Kupaya naik terus. Jadi hitungnya begitu. Jadi uang makan ini bagaimana saya selisihkan gitu. Jadi misalnya keuntungan saya di bensin itu 90.000 misalnya. Di 2 jergen itu 90.000. Berarti ya saya anggaplah misalnya saya habiskan saja 50.000 untuk bensin, jadi ini 40.000-nya ini saya simpan untuk makan. Nah, keuntungan dari pulsa saya tidak sentuh. Tabungan. Iya, maksudnya pokoknya keuntungan pulsa saya jalanin lagi. Dapat keuntungan beli lagi. Saya putar lagi. Jadi saya korbankan satu nih. Artinya yang paling cepat yang mana sih? Yang paling cepat itu adalah itu hari bensin. Jadi bensin paling cepat bisa 1 hari habis dalam 5 jergen habis 1 hari om. Karena saya bergadang dia kan. Jadi ceritanya itu hari saya mainkan dengan mengantar. Saya antar tuh. Ketika orang menelpon, butuh bensin 1 liter, tapi uang sewa. Oke, 12. Oke, sip, jalan. Jadi saya mainkan di situ. Biasa tengah malam orang nelpon, saya antar. Ya saya suruh teman-teman kan di situ kan main teman-teman saya. Jadi nongkrong kita sambil main domi sampai jam 3 subuh tuh. Nah, saya putar di situ tuh. Nah, kemudian sampai di 1 bulan ke depan, saya sudah sampai 10 jergen. Pulsa sudah mulai 1 jutaan. Terus kenapa berhenti? Nah, itu hari masalah sih. Masalah di keluarga sih. Sebenarnya saya punya anak itu hari sakit ya. Oh iya. Nah, modal saya bayangkan ya, saya juga kaget juga ya. Kok bisa saya punya ATM ini isinya sudah 25 juta om?
Saya juga bingung, maksudnya di pulsa saya ini sudah main 2 jutaan, 3 jutaan masuk. Karena saya putar terus. Karena soal makan kita kan tidak terlalu pusing juga, karena ya kalau kita makan, ya kita pergi di pasar, uang 10.000, 5.000 itu saya dapat ikan kita, ya kan? Jenjang itu kemudian, ya saya pakailah uang tersebut selama berapa bulan ya? 3 bulan saya. 3 bulan. 1 bulan di rumah sakit Reke, 1 bulan juga di rumah sakit Kendari. Kemudian masa perawatan selama 1 bulan, itu pulang balik. Nah, saya singkat cerita, jangan dulu dipotong di situ ya, Om ya. Yang paling ramai itu hari di bulan momentum Lebaran. Itu sampai saya sudah dapat 20 jergen, Om. Wah, ngeri itu. 20 jergen itu habis dalam 2 hari. Orang lain sudah para mencari minyak, saya tidak jual dulu. Kalau saya biarkan, saya mainkan, karena saya tahu juga politiknya mereka ini kan. Nah, saya mainkan di situ tuh. Artinya bahwa ketika semakin orang butuh, Ya. toh, Harga bisa naik. harga bisa naik. Ya. Harganya tetap, tapi takarannya rendah. Oh iya. Kasih turun tuh. Jadi yang awalnya 18 botol, jadi 19 botol atau 18 botol setengah. Dimainkan di situ. Ya keuntungan saya lebih. Ya sudah. Nah, masa itu kan sampai terkumpul saya punya dana itu sampai saya tidak kaget juga sampai 20-an, 25 itu kaget juga saya. Habis itu saya mainkan solar. Enggak dulu. Saya mainkan minyak tanah. Nah, minyak tanah saya mainkan. Pertama saya coba beli 2 jergen dulu karena itu hari kan ada juga belum jalan pangkalan di samping rumah saya kan, sekitar 6 rumah dari saya kan. Nah, saya coba itu 1 hari habis. Wah, ngeri juga ini. Padahal keuntungannya 1.000 2.000. Jadi 1 jergen itu keuntungan saya 20.000. Karena kan saya beli kan itu hari 115 per liternya. Kalau 20 kan jadinya 200.000 kalau jual 10.000 satuan. Itu hari kan 6.000 7.000-an kita jual. Nah, jenjangnya itu habis itu hari ketika dibangun saya sampai jual sampai 10 jergen itu hari jenjangnya sampai 10 jergen. Tapi cepat jenjangnya, Om. Jenjangnya itu mas saya dalam berapa bulan itu saya sudah bisa menjual sampai 10 jergen. Artinya keuntungan di sana itu kalau minyak tanah, orang kan di kampung itu belum masuk di gas itu. Ya. Mereka punya ketakutan bahwa akan cepat kebakaran, bocor dan sebagainya. Belum adanya masuk LPG ini kan. Nah, akhirnya masuklah di bulan keempat itu masuk. Saya sudah menjual bulan keempat, dia masuklah itu pangkalan minyak tanah. Akhirnya dengan harga 6.000 saya jual 7.000, mereka lari di sana kan. Nah, udahlah, saya berhenti tuh. Saya berhenti. Tapi saya habiskan dulu ini, saya sudah habiskan, saya berhenti. Ketika saya sudah berhenti, masuklah saya mainkan di 2 itu saja kataku. Kalau banyak terlalu fokus ini, datang lagi terlalu fokus ini, kayaknya bahaya juga kalau tiga ini kepala juga bisa puyeng juga kan. Ya udah. Kemudian datang teman menawarkan solar. Satu jergen itu hari 1.10.000, 1.100.000. Wah. Satu drum ya. Jadi 1 jergennya itu 110.000. Kalau di luar itu jualnya 135, main 125, 40-an gitu. Wah, kayaknya bagus juga deh. Saya coba juga, Om. Saya coba dengan pertama 2. Akhirnya lama-lama jadinya 5 jergen saya beli. Tapi saya mainkan di mobil kampas yang pulang balik dari bawah-bawah ke Butontar atau ke Reke. Saya mainkan di situ. Nah, masa kejayaan itu di bulan berapa ya? Bulan 6, bulan 7, bulan 8. Lahir saya punya anak di bulan 9. Ya toh? Lahir saya bulan anak itu di bulan 9. Ya di bulan itu juga ya mau tidak mau saya harus kasih keluar nih modal. Nah, penjualan saya hentikan semua. Walaupun teman-teman masih menelpon, kirim pulsa, oh, saya kirimkan. Kalau masih ada saya punya kan, saya harus kirimkan. Jadi teman-teman biasanya datang langsung bayar, ya udah. Jadi selama 1 bulan saya di Reke itu saya berhenti menjual.
langganan selalu menelpon mereka kan. Ya udah, berhenti menjual. Saya itu hari ya bukannya mau foya-foya juga, bukannya mau sombong, tapi kalau 1 juta 2 juta itu enggak goyah saya Om. Karena saya pikir mungkin saja kita nikmati nih. Udah kita nikmati. Istri saya sudah menangis lihat si kecil ini kan sakit apa semua, kataku. Saya bilang saja, kataku, mungkin usaha kita selama ini mungkin ini rezekinya dia ini. Kita mau habiskan di sini. Kalau memang habis ini mau di apa? Ya kan? Sudah. Nah udah. Itu hari kan bantuan orang tuanya 500.000, 200.000 itu sedikit lah. Jalan sampai habis, kita kan habis 2 bulan itu kita di rumah sakit sampai di Kendari kan, karena perjalanan juga kan kita sewa perawat, sewa mobil apa semua, wah ribet. Akhirnya pulang, uang saya tinggal itu hari 5 jutaan. Saya berpikir bagaimana caranya ini pola masyarakat punya tanah hilang. Kan pangkalan ini kan masuk terus nih. Saya hitung, kalau 6.000 dalam 1 liter, apakah habis mereka habis itu 2 hari habis nih. Pinjol asongan, yang pinjol makanan jadi. Saya berpikir, kalau 1 bulan itu hanya 25.000 habis, kira-kira bagaimana? Kan kalau 3 kilo gas, saya kan mainkan di gas nih. Akhirnya saya punya ide, saya jual gas, tabung gas. Tukar tabung gas. Saya mainkan itu hari modal 3 juta. Saya beli tabung gas. Itu hari 15 tabung gas. 10 tabung gas yang 5,5 kilo. Terus sama yang 5 tabung gas kecil. Enggak, tertukar. 5 tabung gas yang 5,5 sama 10 tabung gas 3 kilo yang melon ini. Saya mainkan di situ karena melon kan lebih murah dia. Hitungan saya. Saya mainkan lagi di situ tuh. Dengan modal saya adanya 5 jutaan. Masih ada sisa 2 jutaan. 1 juta ini uang sewa pulang dan makan. Sisanya. Jadi 1 juta bagaimana? Saya mainkan lagi di pulsa. Belilah saya voucher, apa semua voucher, paket-paket atau semua. Lari ke saya lagi. Mulai lagi berkembang. Nah, ketika itu anak saya sudah mulai lagi sakit lagi. Saya sempat berpikir begini, ini anak kayaknya tidak mau saya mau sukses ini ya. Terkadang berpikir, ndahlah mungkin. Ya, udah selesai situ ya udah. Nah, pergi saya punya anak ini, saya banyak ujian lah. Ternyata usaha itu terkadang banyak ujiannya. Tapi yang saya dapat dari usaha yang saya maksud ini Om, ternyata ketika pikiran kita bebaskan pikiran ini, fokus dengan usaha, ternyata hasilnya segini nih. Artinya bahwa ketika kita satu fokus, pikiran itu dibebaskan, jangan terlalu banyak kau pikirkan, jangan terlalu kau banyak urusan orang lain, jangan kau masuk di situ. Kemudian itu kedua ya. Ketiga itu kita telaten. Maksudnya telaten, jangan kau biarkan dia kosong lah. Karena prinsipnya harus continue. Iya, karena prinsipnya orang membeli ketika ada yang kau jual. Tapi kalau tidak ada yang kau jual, untuk apa orang mau beli? Apa mereka mau beli kalau tidak ada kau jual? Ya toh? Berpikir saya positif bahwa hari ini dengan kemarin itu pasti akan berbeda. Entahkah mau naik profitnya atau mau turun, pasti berjalan nantinya ini. Akan ada jenjangnya kita pada masa kejayaan itu di bulan berapa tuh. Saya konsisten saja. Jadi saya fokus itu hari, terus bebaskan pikiran dari masalah. Misalnya orang lain memasukkan masalah, udah saya lewatkan karena bukan urusan masalah usaha saya nih. Artinya secara profesional kita pisahkan saja, masalah ini berbeda nih. Karena itu lagi-lagi pengalaman di kampus, karena memang di kampus itu saking masalahnya orang yang diurusi. Kemudian bahwa sekarang ini kita karena mulai jadi masjid. Nah, sekarang endingnya gini. Menurut Mukmin, makna hidup itu kayak singkat saja. Sebelum kita tutup. Makna hidup itu prinsip hidupnya Mukmin itu kayak tadi fokus apa segala. Prinsip hidup saya itu bahwa yang bikin Mukmin bahagia lah. Kalau pesan bahagia sederhana Om. Ya. Saya orangnya ya, prinsip hidup saya, marilah kita menciptakan hidup sesederhana mungkin. Nggak usah terlalu mikir.
Iya, nggak usah terlalu banyak mikir, sederhana saja. Bahwa misalnya mau kau cari bahagia, bahagia itu sederhana. Ya kan? Untuk menyelesaikan masalah, masalah juga sederhana. Yang dipersulit. Iya, bahwa saya ya jalani saja hidup lah. Hidup ini tidak sesusah apa yang orang pikirkan gitu. Oke, setelah Itu aja, Om. itu aja dulu, karena mungkin kalau kita mau cerita ya panjang, bisa panjang. Iya, bisa panjang lah. Sementara kopi itu sudah habis, meski juga sudah bunyi, kita sudah sampai. Nah, Terima kasih.